semua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Gimana ketenangan hari ini? Baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mengenal perkalian bilangan cacat dan dapat menjawab pertanyaan mengenai perkalian bilangan cacat dengan benar. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasi teks narasi dan menjelaskan unsur-unsur di dalamnya. Nah, apakah ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk atau tidak? Tidak. Kalau begitu, biar tambah semangat kita ice breaking dulu ya. Nah, coba perhatikan. Nanti kalian mengikuti. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Ada semangat. Nanti begitu ya. Ya, kita ulangi sendiri semuanya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Terima kasih. Kita kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian bilangan cacat. Ada yang tahu apa itu bilangan cacat? Nah, bilangan cacat adalah bilangan asli yang terdiri dari angka setelah 0, yaitu dari angka 1 sampai angka seterusnya. Dan itu berbentuk bilangan positif. Nah, di sini ada yang tahu gimana simbol perkalian? Ya, betul sekali. Nah, simbol perkalian yaitu tanda X. Selain itu, bisa juga tanda bintang di atas seperti ini ya. Nah, selanjutnya, apa sih perkalian itu? Ada yang tahu? Nah, perkalian adalah penjumlahan suatu bilangan dan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Misalkan 4 kali 3, bilangan penjumlahan pengganda berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, contoh lainnya yaitu misalkan 4 dikali 6. Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa? Udah ada. Nah, berarti 4 kali 6 sama dengan 6 kali 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Nah, kita menjawab soal berikut ini. Nanti ini menjawabnya bergantian ya. Nah, siapa yang mau menjawab? Ayo satu-satu gantian. Ayo, Mas Rafa. Ayo. Boleh dipilih. Boleh bebas yang mana aja. Nah, sekarang coba buat yang seperti ini di bawahnya. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 sampai berapa kali? 4 tambah 4. Ayo lagi. Yang
jawabannya berapa? Benar sekali. Jadi 8 kali 4 sama dengan 32. Beri tepuk tangan pada masyarakat. Ayo. Ayo siapa? Ya, Mas. Mas Pilda. Apa ya Mas Rafa? Nah sekarang coba buat yang seperti ini. Berarti 3 ditambah 3 tambah 3 sampai 6 kali. Benar sekali Mas Pilda, boleh maju. Nah jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Ini tepuk tangan pada Mas Pilda. Ya dia ya. Mau nomor berapa? Nah benar sekali. Selanjutnya coba buat seperti ini. Benar sekali. Tepuk tangan pada Mbak Naim. Ada yang mau menjawab lagi? Ada? Ada yang mau menjawab lagi? Tidak. 4 kali 9 berarti jawabannya berapa? 4 kali 9. Betul sekali. Selanjutnya 7 kali 7 berapa? 14 kali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Ada yang tahu? Nah, teks narasi adalah suatu teks yang berisi cerita mengenai suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis atau berurutan. Nah, teks narasi ini terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, suasana, dan waktu kejadian. Yang kedua yaitu berisi konflik dan resolusi. Nah, pada bagian ini terdapat suatu masalah yang timbul dan kita perlu menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu cara mengatasi masalah tersebut yang sering kita sebut dengan reorientasi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu tokoh? Ada yang tahu? Tokoh? Iya. Ada yang tahu apa itu tokoh? Nah, tokoh di sini itu adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, misalkan ada yang tahu ada apa aja di sini? Ayah, betul? Ya, betul sekali. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam suatu cerita. Nah, ini kan mereka sedang membersihkan lingkungan rumah. Nah, di sini ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang menyapu, ada yang menyiram, dan ada yang menanam pohon. Ada yang tahu ini waktu kejadiannya kapan? Di siang hari, malam hari, atau sore? Nulis soal tentang teks narasi. Nanti kalian bisa menjawabnya ya. Ini ada contoh teks narasi. Nah, Siti memiliki seekor kucing bernama Kiki. Setiap pagi, Kiki selalu menunggu Siti di depan pintu. Suatu hari, Kiki membilang, Siti sangat khawatir dan mulai mencarinya di taman. Nah, di sini ada yang bisa menjawab siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Siti dan Kiki. Siti dan Kiki. Kiki ini kucing ya. Nah, ada yang tahu ini waktunya kapan? Waktunya kapan? Siang hari. Pagi. Di setiap pagi. Pagi hari. Nah, ada yang tahu ini tempatnya di mana saja? Taman. Di taman dan Depan pintu. di depan pintu.
dan di depan pintu. Nah, masalah dalam cerita ini apa? Ada yang bisa menjawab? Kiki hilang. Nah, benar sekali. Kiki menghilang. Nah, solusinya gimana kalau Kiki menghilang? Mencarinya. Siapa yang mencari? Kiki. Siti mencari Kiki. Nah, ada yang belum dimengerti? Kalau ada yang belum dimengerti, boleh bertanya. Mengerti semuanya? Nah, biar tambah semangat, ayo kita tepuk semangat lagi. Ayo semuanya berdiri. Seperti tadi ya, biar sama-sama. Nah, tepuk semangat. Dan dada, ding ding ding, dung dung dung. Dan dada, ding ding ding, dung dung dung. Nah, selanjutnya yaitu kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai perkalian, yaitu suatu bilangan penjumlahan yang dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Nah, kalian tadi sudah mencoba menjawab pertanyaan dengan benar ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita tadi membahas mengenai teks narasi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, dari yang kita pelajari sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, baiklah, kalau begitu kalian saya beri tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya. Tulisnya di papan tulis ya anak-anak. Nanti kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Nah, ini soal matematika ya anak-anak. Ditulis dulu. PR mengenai teks narasi ya. Nanti kalian coba membuat cerita pengalaman pribadi atau cerita khayalan. Nah, tetapi di dalamnya nanti ada strukturnya, yaitu struktur awal yang kita sebut orientasi, struktur tengah yaitu peristiwa kejadiannya apa saja yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu resolusi penyelesaian masalahnya ya. Nah, ini ditulis terlebih dahulu ya. Nah, tugas-tugas yang tadi saya berikan nanti anak-anak kumpulkan minggu depan ya. Nah, pembelajaran kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Nah, sekian pembelajaran dari saya.